Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar kurikulum. Nama Putri Melati, NPM 5021227. Pertemuan kedua. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Di Yunani dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata courir yang berarti berlari, to run. Kurikulum menurut tradisional, kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Modern, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman potensial, isi atau materi yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah, atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum dalam perspektif yuridis formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep kurikulum. Kurikulum ideal, ideal kurikulum, kurikulum nyata, real kurikulum, kurikulum tersembunyi, hidden kurikulum, kurikulum dan pembelajaran, kurikulum and instruction. Dimensi-dimensi kurikulum. Berikut beberapa dimensi kurikulum. 1. Kurikulum sebagai suatu ide, biasanya dijadikan langkah awal dalam pengembangan kurikulum. 2. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya yang dapat dilihat, mudah dibaca, dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai ide. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Real kurikulum. 4. Kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar dapat dijadikan sebagai salah satu dimensi pengertian kurikulum. 5. Kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu. Sebagai suatu disiplin ilmu, berarti kurikulum memiliki konsep, prinsip, prosedur, asumsi, dan teori yang dapat dianalisis dan dipelajari oleh pakar kurikulum, peneliti kurikulum, guru, dan lain-lain. 6. Kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. Fungsi dan peranan kurikulum. Dilihat dari sisi pengembang kurikulum. Guru. Fungsi preventif, fungsi kolektif, dan fungsi konstruktif. Dilihat dari sisi peserta didik. 1. Fungsi penyesuaian. 2. Fungsi pengintegrasian. 3. Fungsi perbedaan. 4. Fungsi persiapan. Dan 5. Fungsi pemilihan. Fungsi kurikulum dari berbagai perspektif. 1. Fungsi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. 2. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Merupakan pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari. 3. Fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan untuk mencegah terjadinya persoalan mutu di sekolah. Maka harus ada fungsi kesinambungan dan fungsi penyiapan. 5. Fungsi kurikulum bagi pengawas, supervisor. Fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. 6. Fungsi kurikulum bagi masyarakat. Kurikulum dapat memberikan pencerah di perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. 7. Fungsi kurikulum bagi pemakai kelulusan. Para pemakai lulusan harus mengenal kurikulum yang telah ditempuh calon tenaga kerja, karena studi kurikulum akan banyak membantu pemakai lulusan dalam menyeleksi calon tenaga kerja yang handal, disiplin, bertanggung jawab, jujur, ulet, dan lain-lain. Baik, sekian presentasi dari saya, Putri Melati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.